Kita ambil contoh misalnya N2. Nah, untuk N2 itu berarti kan Pi-nya di bawah ya. Pi Gerade-nya di bawah, yang 2Px sama 2Px. Dan sigma Gerade-nya itu ada di atas ya. Jadi N2 itu, 1N itu kan punya 7 elektron ya. 2N berarti ada 14 elektron. Nah, cara kita membuat konfigurasi elektron dalam teori orbital molekul ini, itu sebenarnya persis sama seperti ketika kita membangun konfigurasi elektron atom dengan menggunakan aturan Aufbau dan aturan Hund. Persis sama. Kalau misalnya kita bicara ground state, berarti kita upayakan elektron itu memiliki energi serendah mungkin. Berarti kan tiap elektron itu sebisa mungkin dia menempati orbital yang paling rendah. Kita harus mulai dari sini ya. Jadi kita isi 1 di sini. Kemudian 1 elektron berikutnya kita usahakan juga di energi terendah ya, dan dia bisa masuk di sini ya, kalau spinnya adalah spin antiparalel, jadi alfa beta ya. Nah kemudian naik ke tingkat berikutnya ya. Jadi karena kita punya 14, jadi kita cuma harus menghitung ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah berikutnya, kalau ada dua orbital yang tingkat energi sama, jadi kita usahakan dia masuknya seperti ini dulu. Nah, saya pikir sama ya seperti yang Anda lakukan ketika membangun konfigurasi atom ya. Jadi kita mulai mengisi masing-masing orbital yang tingkat energi yang sama itu dengan 1 elektron sendirian dulu. Berikutnya baru kita masukkan lagi di orbital yang sama, tapi spinnya harus paralel jelas ya karena larangan Pauli itu. Kemudian ini juga ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 12 ya. 13 sama 14-nya kita taruh di sebelah atasnya. Elektron terakhir itu dia menempati 3 orbital bonding ya, yaitu 2 orbital pi, 1 orbital sigma ya. Ada 1 ikatan antara nitrogen yang karakternya itu sigma dan 2 yang karakternya pi. Kemudian kita juga punya rumus mainan yang disebut dengan orde ikatan. Ikatan itu simpelnya itu adalah setengah kali jumlah elektron yang ada di orbital bonding dikurangi dengan jumlah elektron yang ada di orbital antibonding. Jadi ada berapa jumlah elektron yang ada di orbital bonding? Di sini berarti ada sepasang ya, sepasang, 2 pasang, kemudian ada 3 pasang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Ada 10 elektron di orbital bonding ya. Nah, kemudian jumlah elektron yang ada di orbital antibonding itu ada dua pasang nih ya, ada 4. Kemudian kita kalikan setengah, kita akan dapat dia 3 ya untuk N2. Sama dengan triple bonding kita harapkan di N dengan N ya sebenarnya. Orde ikatan ini akan berbanding lurus ya dengan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan atau disebut energi disosiasi ya, ikatan. Jadi semakin besar orde ikatan, maka energi disosiasi atau energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan itu akan semakin tinggi. Artinya gini, kalau semakin tinggi orde ikatannya, berarti ikatannya semakin kuat. Semakin banyak, semakin kuat ya. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut juga akan semakin tinggi. Panjang ikatan dalam kondisi setimbang itu berbanding terbalik. Artinya semakin kuat ikatannya, maka ikatannya akan semakin pendek. Selain buat diagram seperti ini, kita juga bisa menggunakan notasi seperti yang kita gunakan ketika membangun konfigurasi elektron pada atom, misalnya 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya. Jadi di sini juga sama, kita juga bisa menggunakan notasi ini. Notasi sigma 1s Gerade gitu ya. Itu diisi oleh 2 elektron, sigma 1s yang star ya, Ungerade itu diisi oleh 2 elektron. Terus sigma 2s yang Gerade itu diisi 2 elektron, kemudian sigma 2s yang Gerade yang star ya, itu juga diisi dengan 2 elektron. Kemudian pi ya, pi yang dibentuk dari 2px atau 2py, kadang ada bedanya ya, Ungerade ya, ini diisi oleh 2 elektron, kemudian pi 2py ya, yang Ungerade, ini juga diisi oleh 2 elektron, kemudian sigma ya, sigma 2pz ya, yang Gerade ini diisi oleh 2 elektron. Nah, jadi kalau ditanya konfigurasi elektron dalam molekul N2 dalam konteks teori orbital molekul itu seperti apa konfigurasi elektronnya, itu kita bisa menjawab seperti ini. Atau biasanya kimiawan itu menyingkat ya. Jadi sigma Gerade itu 2 gini ya. Terus sigma Ungerade-nya yang star ya, itu 2. Terus sigma Gerade ya, Gerade yang ini ya, itu 2. Terus sigma yang ini Ungerade itu 2. Terus kemudian berikutnya setelah 2 Ungerade ini pakai pi ya.
pakai pi, yang Ungerade itu kayaknya digabung ya, karena sama-sama Ungerade dan karena 2px yang nggak ada jadikan satu semua. Jadi ini ada 4 ya, ada 4. Nah kemudian terakhir yang ini, yang 2pz ini, yang Gerade ya, itu 2. Nah kemudian diberi nomor ya, jadi yang Gerade pertama itu adalah 1, Ungerade pertama itu 1, ini Gerade yang kedua ya, di 2, terus ini Ungeradenya yang kedua, ini pi yang pertama ya, ini Gerade yang sigma Gerade yang ketiga ya. Saya sendiri lebih senang yang ini ya, karena jelas dari mana asal usulnya. Tapi kalau ditulis semua juga capek ya. Kasusnya seperti oksigen gitu ya. Apa sigma-nya di bawah ya? Sigma-nya di bawah, terus pi-nya di atas. O2 itu berarti ada apa? 16 elektron ya. Jadi kita udah ngisi 1, 2, 3, 4 ya, 8 ya. Jadi kita perlu ngisi 8 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat orde ikatannya oksigen, orde ikatannya setengah kali, ini sebenarnya nggak dihitung juga nggak apa-apa ya, karena udah apa, sudah habis ya. Jadi kita sebenarnya cukup ngitung yang apa, yang atas ini sebenarnya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 yang di bonding, kemudian ada 2 yang di anti bonding ya. Jadi kita akan dapat order ikatannya sebesar 2 ya. Selain orbital molekul itu juga bisa memberikan nilai kekuatan energi ikatan secara kuantitatif dalam bentuk angka ya, dalam satuan energi. Teori orbital molekul ini juga bisa menunjukkan kenapa oksigen itu bersifat paramagnetik. Adanya 2 elektron yang memiliki spin paralel. Jadi karena ada spin paralelnya, oksigen ini menjadi bisa berinteraksi dengan medan magnet ya, artinya bersifat paramagnetik. Kalau misalkan semua elektronnya itu antiparalel, maka dia tidak aktif di medan magnet atau disebut dengan bersifat diamagnetik ya. Di bab sebelumnya ya, di gambar 8.2 ya, ada grafik energi, kemudian grafik Z ya, grafik Z. Kemudian ini menunjukkan orbital seperti 1s, 2s. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana energi dari suatu orbital atom itu ternyata turun nih, turun dengan bertambahnya nomor atom. Jadi semakin berat atomnya, semakin turun nilai dari energi orbital atom. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan yang Z-nya 1, itu kan berarti hidrogen ya. Orbital 1s-nya hidrogen itu akan lebih tinggi dibandingkan misalkan di sini kita ambil Z-nya 8 berarti kan oksigen nih. Jadi orbital 1s-nya oksigen itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan orbital 1s-nya hidrogen. Jadi orbital 1s antara satu atom dengan satu atom yang lain itu tingkat energinya tidak sama. Molekul diatomik yang heteronuklir, sebelah kiri sama sebelah kanan beda, maka tergantung perbedaan nomor atomnya ya. 1s-nya itu bisa jadi sangat-sangat berbeda tingkat energinya. Nah, kalau misalnya dia sangat berbeda tingkat energinya, maka kombinasi linear dari keduanya itu tidak akan terbentuk. Kombinasi linear dari dua orbital atom untuk membentuk orbital molekul itu hanya bisa terjadi kalau misalkan dua orbital atom itu memiliki energi yang sama atau paling tidak kurang lebih setara. Jadi kalau misalnya kita punya molekul diatomik heteronuklir seperti Cn, ini kan sebenarnya cuma selisih dikit ya. Jadi C itu 6, N itu 7. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu berbeda di sini. Hanya mungkin bedanya ini aja. Kalau misalnya seperti Cn, NO sama OF ya, kita lihat bahwa N itu ada di sebelah kanannya C, tabel periodik ya. Artinya nilai Z-nya lebih tinggi yang kanan dibandingkan yang kiri. Nah, yang nilai Z-nya lebih tinggi itu energi orbitalnya itu lebih rendah. Tapi tidak akan berpengaruh besar karena cuma selisihnya 1 elektron ya. Jadi kita mungkin akan menggambarnya ya, 1S-nya itu agak ke bawah. Jadi dibandingkan ini ya, 1S yang sebelah sini tuh agak miring ke bawah. 2S juga demikian, agak miring ke bawah ya. Jadi kalau misalnya ada garis tengahnya, 2S-nya akan sedikit ke bawah. Terus 2P juga demikian, 2P-nya itu akan sedikit ke bawah. Nah, masalahnya adalah kalau kita berhadapan dengan atom yang betul-betul jauh ya, seperti HF. H dengan F ini juga dari sisi elektronegativitas, itu dia juga berbeda ya. Kita akan melihat bahwa distribusi elektron itu akan lebih cenderung ke arah F dibandingkan ke arah H. Jadi kalau misalnya kita punya besi H gitu ya, sama orbitalnya F itu berkombinasi linear, ada C1 sama C2 ya, bentuk orbital molekul. Nah, kita bisa berharap ya nanti ya, elektron itu akan lebih banyak berada di sekitar F, karena elektronegativitasnya yang tinggi ya. Jadi distribusinya itu nggak simetris. Di sini ya,
kita akan melihat nanti C2 itu akan lebih besar dibandingkan C1 ya. Cn, NO, OF, dan HF ini kan jelas kiri kanannya beda. Artinya ini adalah molekul yang tidak simetris ya. Nah, kalau molekul yang tidak simetris kiri kanan, maka notasi Gerade, notasi Gerade, notasi Gerade ini udah nggak ada ya. Jadi 1 sigma, terus ini ada sigma star ya, 1 sigma star. Jadi berikutnya itu ada sigma lagi ya, jadi 2 sigma, terus 2 sigma star, dan seterusnya ya. Jadi untuk HF, selisih ya tingkat energi 1s-nya si hidrogen itu dengan 1s-nya si F itu betul-betul berbeda jauh. Keduanya tidak bisa melakukan kombinasi linear ya. Demikian juga dengan F2s ya. F2s juga demikian. Jadi F2s itu masih lebih rendah lagi dibandingkan orbital 1s-nya si hidrogen. Nah, yang kurang lebih sama itu adalah tidak sama persis ya sebenarnya. Jadi kurang lebih sama, saya nggak tahu mana lebih tinggi ini ya. Itu adalah yang 2p-nya. Jadi dua orbital inilah yang bisa berkombinasi membentuk orbital molekul ya. Nah, 2p yang mana yang bisa membentuk orbital molekul? Daerah rapatan peluang menemukan elektron di antara dua atom itu juga bergantung dari nilai integral overlap dari dua orbital tersebut ya. Jadi kalau misalnya overlapnya itu, daerah overlapnya itu kecil, maka kontribusi dari integral overlap juga menjadi kecil ya. Nah, jadi kita perlu melihat juga geometri orbital. Nah, kalau kita lihat 1s itu kan bentuknya bulat ya. Jadi antara atom H dan atom F itu dihubungkan oleh sumbu Z ya gitu ya. Sumbu Z, maka kita akan melihat di sini kalau misalkan dia 2 PZ ya. Kalau misalnya F-nya 2 PZ itu berarti bola daerah peluang menemukan elektronnya itu bentuk bola ini itu ada di sumbu Z. Ini yang orbitalnya itu paling overlapnya paling besar. Beda dengan 2px ya, 2px. Kalau 2px berarti kan misalkan ke atasnya x ya, atasnya x. Dia akan seperti ini. Nah, ini sama antara 2px ini dengan orbital 1s-nya hidrogen, itu kita bisa membuktikan secara matematis ya dengan cara mengintegralkannya. Meskipun kita dekatkan, daerah overlap-nya itu terlalu sedikit ya. Jadi untuk yang F, dan kalau Y juga sama ya, kalau Y kan depan belakang. Yang betul-betul terlihat overlap-nya itu adalah 2pz ya. 2pz ini dengan orbital hidrogen karena sama-sama di sumbu Z. 1s ini kan juga arah ya, orientasi dari momentum sudut orbitalnya itu diwakili oleh bidang kuantum M-nya 0 ya. Sedangkan yang 2pz itu juga sama. Dia juga memiliki orientasi bidang kuantumnya itu 0 ya. Sementara yang X sama Y itu kan 1 ya, sama Y ini. Jadi orientasi momentum sudut orbital pun sudah berbeda ya. Nah, yang M0 dengan M0 ini bisa berkombinasi membentuk orbital molekul ya. Untuk orbital molekul jadi ada dua ya, ada yang bonding dan yang anti-bonding ya. Karena yang bonding itu di bawah yang jelas. Nah, dan karena sama-sama M-nya 0, sesuai notasi ya, jadi ini orbital molekulnya adalah orbital sigma. Nah, jadi orbital atom yang tidak melakukan kombinasi linear ini akhirnya kita sebut sebagai orbital non-ikatan. Jadi bukan ikatan, bukan anti-ikatan, tapi non-ikatan. Jadi kalau orbital ikatan itu kan mempromosikan terbentuk ikatan, orbital anti-ikatan itu melemahkan ikatan. Orbital non-ikatan itu netral, karena dia adalah orbital atom yang tidak terlibat dalam kombinasi linear membentuk orbital molekul. H2S itu udah di atas ya. Jadi 2P yang lain, 2Px sama 2Py yang tidak berkombinasi dengan H1S ini juga menjadi orbital non-ikatan ya. Kita bisa menyebutnya sebagai ini ya, sigma, sebagai sigma juga nggak masalah ya. Itu juga bisa menyebut sebagai orbital pi, tapi orbital pi yang non-ikatan. Mungkin seperti sigma NB gini ya. Pi NB, PNB artinya non-bonding ya. Tidak ada hubungan dengan penguatan atau pelemahan ikatan. H itu nomor atom 1 elektron, F itu 9 elektron, jadi ada 10 elektron ya. Jadi kita menempatkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi konfigurasi elektron seperti ini. Jadi kalau ini dituliskan berarti sigma non bonding untuk yang F1s ya, itu ditempati oleh 2 elektron. Kemudian sigma dari F2s yang non bonding ya, itu juga ditempati oleh 2 elektron ya, 2 elektron. Kemudian ini ya, nah ini sigma yang bonding ya. Sigma bonding yang dibentuk dari 1s dengan F2pz ya. Ini diisi oleh 2 elektron. Nah, kemudian kita punya
pi yang non bonding juga ya, yang terbentuk dari F2PX, kemudian F2PY, order ikatan, berarti yang non bonding kan nggak masuk dalam rumus ya. Jumlah elektron yang ada di bonding itu ada 2 ya, ada 2. Yang di anti bonding itu tidak ada, sehingga order ikatan adalah 1 ya. Jadi kita berharap HF itu akan memiliki karakter ikatan tunggal dan ikatan juga ikatan sigma ya. Nah, terus yang apa yang non bonding ini apa isinya sebenarnya? Non bonding ini sebenarnya lebih banyak diasosiasikan sebagai lone pair ya.